Ketika aku berada di komedi tuh aku enjoy loh, benar-benar kayak nggak ada beban. Seneng sih beneran. Kalau yang dulu kan, cuma aroma. Ih, lu jadi peramal nggak laku ya? Sekarang jadi pelawak kayak gitu. Jadi waktu aku pas punya acara yang besar itu, orang juga tetap nggak suka sama aku. Ini apaan sih, Ray Kiyoshi, Indigo, tolol apa segala macem. Jadi bisa dikasih konklusi bahwa kamu sebenarnya nggak percaya ramalan? Kadang sih enggak sih. Enggak. Oke. Ini adalah obrolan yang paling ditunggu-tunggu sama teman setia. Iya, benar. Setiap hari kita pasti hadir untuk kalian semua dengan obrolan-obrolan yang inspiratif. Yang ini ceritanya beda lagi ya? Ya tiap bintang tamu mah ceritanya beda-beda. Kan ada yang mirip-mirip, kawin cerai gitu. Yang ini beda. Mbak Mary sekarang ngobrolnya frontal ya, Mbak Mary frontal gitu. Tapi kayaknya ini belum kawin cerai yang ini. Yang ini belum. Kita kulik lagi kali ya. Iya benar. Jadi buat teman setia kita pengen ngasih tahu nih, jangan lupa saksikan tayangan-tayangan kita di TS Media. Ada macam-macam ya. Kita punya ada Cibiki, ada Fuji. Travel Secrets mulai lagi Travel loh. Secrets, Weekend ini iya. katanya tayang yang kemarin kita ke Surabaya. Benar, dan juga sebenarnya harusnya kita ada trip ke beberapa tapi gagal. Tapi ada gantinya, kira-kira kemana? Oke, jangan lupa ya. By the way, yang kali ini bintang tamunya ini gue udah lihat dia tuh di TV udah lama banget. Tapi actually gue nggak pernah ngobrol lama sama dia. So I'm Penasaran ya? Gue juga penasaran. pertama kali nih hari ini ketemu. pertama kali? Iya. Oke. Jadi kita coba kulik-kulik nih. Katanya ada sedikit banting haluan nih. Iya. Oh iya? Nih. Oh iya. Tuh, suaranya langsung oh ya. Roy Halo, Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Welcome to the TS Thank Talks. you, thank you. Thank you Bagus so loh. much ya. Udah mau kesini. Yang katanya rumahnya di Tangerang ya. Di Cengkareng. 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 Di landasan yang mana? Landasan. Terminal berapa ya? Terminal berapa? Oh iya. Jadi ya di Cengkareng sih memang kayak gitu. Iya. Kesini nyasar Iya, ya. Nyasar tadi ke Jagakarsa segala dong tadi. Masa? Ih kamu jarang main ke Jaksel ya? Makanya aku udah sering lewat sini cuma masih belum ngeh gitu, jalannya di sini. Oh. Makanya sering-sering lah main sama anak Jaksel. Iya. Siap. Nanti Ini ngomongnya kayak tempatnya Jaksel. bener. Ini kalau di sini kamu bisa healing banget. Oh, gitu ya. Seru sih emang ini. Seru ya? Oke. Jadi apa kabar Baik, nih? aku kabar baik, semua berjalan baik. Cuma memang kemarin ada satu kendala juga di aku. Aku ternyata mengalami sakit yang nggak enak juga. Nah itu ceritain dong apa sih kenapa Iya, si kemarin Roy ini Kiyoshi sempet ini? aku divonis sama dokter barusan ini seminggu yang lalu sih. Loh, ini baru baru banget. banget. Baru banget. Aku juga baru keluar dari rumah sakit kan. Jadi aku jantung aku tuh tinggal 15%. Hah? Jadi aku Maaf, mengalami. aku shock. Yes. Gimana? Jadi aku tuh mempunyai penyakit namanya kardiomyopati ya. Jadi itu penyumbatan jantung yang sekarang jantung aku tinggal 15%. Solusinya adalah harus di kateter atau di Transplant. dipasangin ring. Ring, Nah, karena dia sampai sejauh ini, penyumbatan gitu kan. penyumbatan gitu. Makanya Kamu suka makan yang ini kali? enggak sih. Lemak-lemak gitu suka ya? Aku tuh gara-gara mungkin juga gara-gara kemarin kan sempat nge-fitness tuh nge-gym. Pakai suplemen fitness, steroid segala macam. Itu dampaknya mungkin akan ke situ sebenarnya. Oh my god. Jadi berita terbaru aku ya gitu. Jadi lagi Pantesan dari mengurangi. tadi ngomongnya lemes banget. Ternyata benar-benar baru keluar dari rumah sakit. Iya, aku baru keluar dari rumah sakit berapa hari Kamis keluar ya. Sekarang hari apa? Sekarang Senin. Senin ya, seperti Minggu itu. lalu. Jadi akhirnya Minggu lalu. treatmentnya apa yang diambil? Masih dalam pengobatan aja, masih minum oral, tapi dokter masih menunggu aku kesiapan aku untuk operasi gitu loh. Jadi ya memang kabar terbaru aku seperti itu. Jadi mengurangi kegiatan yang capek-capek dulu gitu untuk recovery. Tapi Kamu kalau aku sini udah nggak capek kan? nggak Oke, capek. oke. Aku kan concern Iya, sama iya, kamu. Aku iya. nggak pengen kamu capek-capek. Iya sih, ya gitu doang sih sebenarnya. Kabar terbaru dari aku. Kabar Oke. terbaru. Jadi pasang ring, sorry aku pengen tahu aja. Boleh. Kadang-kadang pengen tahu nih. Iya. Jantung ada 3 ring kalau nggak salah ya. Iya, ada beberapa ring kan seperti itu. Oke. Sorry ada beberapa ini apa? Saluran. Ruas, Yang dipasang iya. ring harus semuanya atau salah satu aja? Harus tuh? salah satunya gitu Oh, untuk oke. untuk Dilebarin gitu ya, karena supaya penyumbatannya. darahnya tuh drop gitu. Gimana drop? Drop. Oh, yang kamu rasain sekarang apa? Kalau aku sekarang kalau lagi jalan naik tangga turun itu agak capek. Terus kalau lagi duduk kita berdiri lagi itu kayak geli yang kayak mau blackout gitu loh. Geli Karena pedaran lancar, nggak lancar Nggak darahnya lancar, sampai ke jantungnya Terus gitu jantungnya ya. tuh pokoknya kayak dup 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 gitu.
kenceng banget. Iya, udah Karena dites pengen susah. mompa si darahnya itu Betul. dan darahnya nggak kepompa Nggak dengan kepompa benar dengan baik gitu. gitu. Makanya aku dokter nunggu kesiapan aku untuk ayo nih Roy kapan operasinya gitu. Bukan masalah itu sih, cuma aku yang masih belum, aku masih takut gitu kalau jantung di black gitu loh. Jadi pilihannya itu dia. Ya, tapi kan- Gue harus menghadapi kenyataan gue akan metong misalnya. Jengong dong. Jengong, iya makanya. Satu lagi adalah gue harus operasi tapi fine aja. Nah ini dua yang aku lagi pikirin sih dari kemarin. Gimana? Dua yang lagi kamu pikirin antara kamu Operasi, aku takut di black kan. atau Kalau tidak dioperasi dia akan menurun terus tuh jantungnya. Iya. Artinya aku akan parah gitu, meninggal Iya, seperti iya, itu. iya. Kata dokter kayak gitu sih. tapi Operasi kan, tapi memang selalu ada resiko ya. Cuma Iya. kan ini salah satu solusi supaya selamat. Betul, Nah. itu aja sih sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong soal tadi yang kamu sampein ini, kamu baru diramal juga kan sama salah satu ada magician juga. Iya, iya. Katanya, aduh, knock on wood, aku nggak mau. Iya. Aku soal yang kayak gini-gini agak Ya. Iya, iya. ini ya. Karena kita dengar sendiri kan dari Iya. ramalan ini memang katanya sempat ada ramalan tentang kematian lah. Iya, iya. Ya, kematian dini gitu. Banyak banget yang ini kok, banyak banget yang ramalin aku akan, dia tuh ini bukan doa ya, maksud aku Iya, juga nggak mau ini terjadi. Umurnya emang segitu gitu loh, jadi ada yang bilang aku kecelakaan, ada aku yang bilang aku sakit dan segala macem ya. Tapi aku berusaha sekarang jalani hidup sehat aja kali ya. Iya, tapi kan jadinya kan dengan ramalan itu, dengan kondisi kamu sekarang ini jadi menjustify ramalan itu kayaknya akan bener gitu. Iya. Kamu takut nggak sih pas dengar ramalan itu? Aku dengar ramalan itu agak takut sih, jujur. Takut. Takut lah pastinya. Ya takut juga apa yang terjadi pada saat itu, apakah itu benar apa enggak. Cuma sekarang aku mikirnya gini, mau betapa panjang atau pendeknya umur aku, yang penting aku mau ngelakuin the best buat orang-orang lain gitu. Ya. Menyebarkan cinta kasih, bantuin orang, Ya, ya, sedekah dan kayak gitu-gitu deh. Ya. Biar Oke. next kalau misalnya tiba-tiba aku pergi, aku jadi nggak nyesel gitu, banyak hal yang aku lakuin. Sekarang juga belakangan aku juga ini kok jalan-jalan. Jalan-jalan. Makan yang banyak, suka-suka makan apapun. Belum pernah makan pinggir jalan, aku makan pinggir jalan kayak gitu. Kan tadi kondisi jantung nggak terlalu Iya. baik lah Terlalu ya oke. gitu. Which is you have to hidup sehat, makan yang benar. Terus tapi apa yang kamu lakukan juga ada resikonya nih. Iya, Makan di pinggir benar. jalan, misalkan kalau tiba-tiba gorengan Iya, atau benar. apa, Iya, minyak-minyak, makanya. gimana Iya sih. tuh? Iya, makanya aku juga mikir kayak gitu juga, ada resiko juga aku makan di pinggir jalan. Cuma pengen nikmatin sesuatu yang belum pernah aku nikmatin sebelumnya. Asal in moderation ya, In asal nggak moderation. terlalu ekstrim. Iya, iya. Jadi Iya. pengen you wanna enjoy your life Iya benar more seperti gitu. itu. Apa dari yang kamu, pasti kan orang semua punya bucket list ya. Mau melakukan apa, mencapai apa, pergi ke tempat apa. Bucket list kamu tuh apa? Udah ada Kalau nggak boleh tahu. listnya tuh? Belum banyak listnya yang aku catat di kepala aku. Cuma satu hal yang pasti aku mau ngelakuin banyak kebaikan. Apa yang aku punya, dapat rezeki banyak. Aku mau share ke orang-orang yang di jalanan. Terus share apa yang bisa aku bantu gitu. Misalnya aku juga mau nyumbangin obat-obatan buat orang yang sakit gitu. Karena aku percaya banget sama karma. Ketika kita membantu orang, pasti kita akan ada Orang yang bantu kita orang juga bantu ya. kita juga kan. Kita sumbang obat, next mungkin kita akan ketemu dokter yang paling bagus kayak gitu-gitu. Karma banget. Amin amin. Dan ini 2022 kan ada ramalan. Either kamu yang ramal atau ramalan yang beredar gitu. Dari apa yang kamu lihat di 2022 ini, kan tadi kamu udah ingin menyebarkan kebaikan ya. Iya, betul. Ada nggak yang udah kamu lihat tanda-tandanya atau kira-kira ini ramalan nggak, kedepannya ada yang lagi nih yang beda gitu? Iya. Bingung juga nih ini. Karena Takut kalau ngomong ramalan. ya nggak ngerti juga, aku I have to do my best in my life. Ya, Gitu aja. iya sih. Nggak mau mikirin ramalan. Enggak sih. Cuma kalau Tapi kan memang pada kamu- saat situ, pada saat diramal pun aku kepikiran sih ya pasti ya. Cuma aku punya semacam kemampuan untuk semoga bisa ini berubah gitu loh. Dengan terus berbuat baik. Iya. Ya kan, dengan berbuat baik siapa tahu nanti umurnya jadi panjang. Benar. Seperti itu kan. Ramalan biarkan saja beberapa orang meramal.
beberapa orang juga memberitakan, tapi kan nanti kita yang punya kemampuan sendiri kan untuk merubah semua pattern. Jadi bisa dikasih konklusi bahwa kamu sebenarnya nggak percaya ramalan? Kadang sih enggak sih. Enggak. Kadang sih enggak. Kadang enggak. Oke. Ya udahlah. Gitu. Mungkin menyambung tadi pertanyaan Luna yang udah banyak sering dengar ramalan, bacaan apa segala. Dari apa yang kamu udah pernah dengar atau kamu misalnya merasakan sendiri, apa sih yang baik di tahun ini yang kamu rasa akan terjadi? Tentang aku. Kamu, tentang apa yang terjadi di sekitar kita atau apalah gitu, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Ini yang untuk global dulu ya, mungkin untuk Indonesia. Aku ngerasa kita tuh udah sempet, kita akan bakalan dilihat apalagi tahun 2022, 2023, 2024. Maksud aku di mancanegara kita tuh punya sesuatu gitu loh, dilihat sama orang-orang yang di luar sana. Itu yang aku tangkap dari ramalan aku yang berhubungan dengan Indonesia. Tapi untuk aku sendiri, aku ngerasa di tahun ini aku banyak hal yang pengen aku kerjain lagi yang baru gitu. Mungkin which is dulu kan adalah seorang peramal gitu ya. Sekarang lagi ngelucu-lucu aja. Shifting. Iya, shifting. Terus melakukan hal-hal yang beda lah di dunia entertainment seperti itu. Ya, seru-seruan aja. Jadi Shifting ke komedi supaya lebih bahagia, bikin ketawa orang lain ya. Ketika kan? aku berada di komedi tuh aku enjoy loh, benar-benar kayak nggak ada beban. Seneng sih beneran. Jadi banyak peran yang berbeda kan setiap segmen dan benar-benar luar biasa sih. Kalau komedi itu susah sebenarnya, tapi susah banget kan. Tapi jatuhnya ketika kita bermain komedi tuh kayak sketsa gitu, kita happy loh, kita ketawa, kita seneng seperti itu. Kalau yang dulu kan cuma aroma. Terlalu ini ya, aduh, nguras energi. Iya, nguras energi banget. Bisa draining juga ya. Tapi ya aku tidak bilang, ya mungkin orang Indonesia kan sukanya gitu-gitu juga kan, yang aroma horor. Makanya ada plus minus sebenarnya. Ya. Kalau di komedi kan sebenarnya nggak segampang itu juga. Iya, nggak segampang itu juga. Kita harus baper nggak sih kamu? Enggak. Sama sekali. Kalau ada yang gimana yang kamu gitu. Kagak, enggak serius enggak. Serius nggak ada? Nggak ada, nggak baper-baper gitu enggak. Kalau netizen julid juga nggak baper? Banyak yang komen, cuma aku nggak terlalu baper sih. Mereka cuma bilang, ih lu jadi peramal nggak laku ya, sekarang jadi pelawak kayak gitu. Ya udah gue diemin aja gitu loh, nggak usah terlalu pusing. Menanggapi itu gimana? Menanggapi itu ya, kalau ada statement bahwa jadi peramal udah nggak laku ya, makanya shifting ke komedi gitu. Aku sih jarang balas komen juga, cuma baca-baca tapi nggak terlalu nanggepin sih. Karena aku tahu mau jadi fortune teller pun, peramal, pelawak, apapun itu pasti ada yang nggak suka juga kan. Dulu aja waktu aku pas punya acara yang besar itu, orang juga tetap nggak suka sama aku. Ini apaan sih, Ray Kiyoshi, indigo, tolol apa segala macem. Terlalu ekstrim juga kan, maksudnya mereka ngomongnya. Jadi branding sebagai anak indigo atau psychic reader udah nggak terlalu prioritas lah ya sekarang ya. Terlalu prioritas sih sebenarnya. Jadi misalnya branding itu luntur juga menjadi seorang komedian gitu misalnya. Nggak masalah juga sih. Suka-suka ya? Suka-suka. Terus sebenarnya aku juga pengen, mungkin ya ada yang nonton ntar di rumah. Ray Kiyoshi pindah profesi? Nggak, jawabannya enggak. Profesi aku tetap di rumah tuh menjalani konsultasi spiritual untuk orang-orang. Cuma bukannya mengganti profesi, tapi mencoba hal-hal yang baru yang seperti aku bilang. Aku cobain semua hal-hal baru yang belum pernah aku cobain selama aku masih hidup kayak gitu. Bikin film udah, tapi nggak laku. Nyanyi udah, cuma biasa aja, nggak booming. Bikin buku booming, bestseller. Ya udah cobain di komedi gitu. Kenapa tiba-tiba? Apa karena ada tawaran kah, atau memang yaudah deh, mumpung kayaknya nih netizen agak gimana ya, maksudnya agak julid atau gimana, gue mau coba diri gue yang lain deh, gue mau shift nih gitu. Iya kayak gitu sih. Lebih ke situ. Bukan ada yang ngajakin, coba Roy kita. Kalau yang ngajak sebenarnya enggak sih, cuma dari mulut ke mulut kan itu. Si Roy ternyata bisa loh di sketsa. Gitu. Oh gitu. Jadi mulut deh menjabar dari A sampai Z. Dan akhirnya diberikan kesempatan dan ternyata kamu enjoy banget di situ. Didandanin apapun juga oke gitu loh. Tapi kamu harusnya senang loh. Jadi kamu mau apapun
ada aja yang komen, ada yang merhatiin, ya kan? bener. Mau itu positif, mau negatif, ada aja yang merhatiin nih. Iya. Jadi anak indigo diperhatiin, Iya, jadi komedi Pramal. komedi sketsa diperhatiin. Ada juga aku dengar beauty, kamu sempat dihujat sebagai beauty blender. Bukan sebagai. Jadi Mukanya gue tuh kayak beauty blender. mirip, sorry, say. mirip beauty Cuma blender. sekarang gue lihat enggak. Jadi Iya waktu- udah dipotong. Oh, udah dipotong. Disuntik lagi sih, suntik hyaluronic acid. Jadi waktu tahun berapa tuh 2018an 2019 aku sempat ngubah mukaku jadi kayak anime Jepang gitu loh. Nah itu kenapa? Itu diapain? Suka aja gitu, Suka. suka. Emang- dilancipin dagunya jadi shoot gitu. Emang sih sempet aku lihat mukanya ini tirus banget gitu ya. banget. Tirus terus udah gitu kayak panjang gitu dagunya digini-giniin sama dokternya. Terus disuntik terus gitu. Oh. Sekarang kalau ini dagunya asli. Asli. Oh, yang ini asli. Yang ini asli. Udah nggak di Udah nggak di filler. Jadi waktu itu di filler sampai bentuk lancip banget. Bener juga sih kata netizen. Kayak iya, kayak Tapi ternyata iya, didengerin juga ya. Dengerin Tapi gue. waktu dibilangin kayak beauty blender gitu, Kayak gue ngerasa iya juga sih. Gitu. justru gitu. Oh, nah ini komedi nih. Iya, Ini komedi. iya. Nggak baper gitu. Ini kan temporary anyway pakai filler kan, bakal Iya hilang sih. juga kan kalau Hilang nggak juga, di-maintain. cuma kan lebih cepat hilang aja kalau disuntik gitu lagi. Kamu udah berapa kali Hyaluronic acid. operasi plastik? Operasi atau- plastik 2016, 17, 18 banyak ya. Apa Lupa aja yang aku. diganti? Aku naikin mata gitu, jadi Oke. kayak fox eye gitu. Oh, di Oke. Ini Terus semuanya gitu. dikerjain di Indonesia. Di Indonesia. Oh, oke. Terus udah gitu bikin hidung. Hidung ya Diginiin. mancung ya. Dilancipin. Heeh. Terus bikin liposuction juga nih aku, tapi nggak berhasil kalau iya benar. Ya kalau makannya. Ya Nggak kamu berhasil. makannya heboh sih. Iya sih, terus? apa lagi ya? Dagunya di rahangnya itu dibentuk. Oh, semua di Indonesia. Semua di Indonesia, soalnya nggak keburuan juga kalau mau ke Sakit luar kan, ke Korea. Kita waktu itu juga Sibuk. lagi sibuk juga kan, nggak mungkin bisa untuk ke Korea sih. Bener nggak sih katanya ya orang kalau udah sekali Mm-mm. ini tuh kayak ada nagih gitu. Bener, itu bener banget. Oh, bener ya? Bener banget. Oh. Udah bikin mata, bikin hidung dulu, bikin mata, abis ini bikin apa ya? Bagus, bikin dagu Berarti bagus hasilnya sampai nagih, ya kan? Ya kalau yang jelek juga nagih. Oh, yang jelek juga nagih? Karena pengen benerin terus. Oh iya bener, yang jelek iya. juga harus Masih terlihat ada yang sempurna. pengen kamu kerjain? Aku tuh punya impiannya kita belak-belakan ya, cuma Iya. di channel kali. Nggak ini. apa-apa. Oh, thank you loh. Aku tuh kalau ada prosedur yang bisa ngebentuk muscle instan, itu aku pengen tau kayak bicep, tricep, Perut bisa. chest gitu. Iya sih diukir gitu kan. Perut bisa jadi Tanpa dibikin olahraga, tanpa diet Tanpa ya. olahraga, Six tanpa diet. packs. Tapi berarti kan ada lemak yang disedot dong. Iya. Pastinya Terus sih. dimasukin apa gua nggak tahu deh. Dibentuk. dibentuk dibentuk aja. diukir Oh. gitu. Kayak di Kalau tangannya gitu. bisa jadi berdada gitu pasti bagus banget sih. Kalau Aku pengen dada banget. sama perut tuh Ke bisa. Brazil aja deh. Langsung. Oh gitu. Pengen banget. Iya, gue pengen banget. Pantat juga pengen. Pantat udah. Oh, pantat juga udah. Ya, dari sini pindahin ke pantat. Oh gitu. Masih ada. Nah, kekurangannya gitu. Jadi dia Kalau bisa lemak kan dia kempes absorb sendiri. kan? Iya. Jadi tapi kelihatan sih bedanya. Aku tadinya tepos banget kan. Terus Ada lebih shape-nya. shape-nya. Boleh juga tuh ya. Boleh sih kita pindahin. Boleh juga. Oh, gitu. Perut pengen ke situ. Gue sih mau Boleh sih. banget iya. Coba lo Lebih dulu bulat nanti gitu ya. kasih tau gue kalau bisa beneran. Itu kayak itu tau nggak di Instagram gitu gue suka lihat ada dokter tuh di bule-bule tuh di Oh, Amerika. before after ya, lo suka Before lihat. after, gitu kayak Kardashian kan jadi seksi Iya. gitu. Benar-benar. Tapi ngomong-ngomong Roy, gue Iya. tuh penasaran. Lo pertama kali jadi psychic reader Psychic reader. itu dari mana? Lo ide sendiri kah? Lo pelajari atau memang it's given Iya. yang ternyata lo dapat itu dari kecil atau Iya. gimana? Atau dibisikin apa Jadi- panggilan gitu. Panggilan. Panggilan apa? Karkol kali ya Karkol. panggilan. Jadi awalnya emang dari kecil tuh aku suka ngeliat hal-hal yang nggak pernah orang lain bisa lihat gitu. Hantu gitu Dan aku selalu duduknya mojok sendiri kan. Jadi guru-guru semua udah pada tahu kalau aku tuh aneh gitu dan selalu sendiri di pojok dengan ngobrol sendiri. Dari situ berkembang lagi aku jadi dewasa dan aku ngerasa kayak wah ini kayaknya sesuatu yang beda nih dari aku nih. Jadi aku bisa nolongin orang dan segala macem. Terus aku ngerasa
ini ada satu anugerah sih yang bukan aku pelajarin. Tapi semenjak aku udah berdiri dewasa, aku juga pengen tahu lebih dalam tentang psychic reader. Jadi aku belajar tarot, belajar nanya-nanya juga sama orang-orang yang udah lebih lama jadi paranormal seperti itu sih. Mau dong bacain Kak? Iya, boleh. Bawa nggak? Bawa dong. Bawa ya? Benar ya? Serius banget. Apa efek-efek yang mungkin mereka akhirnya share setelah setelah mengkonsultasi diri sama kamu? Misalnya dia bilang, ternyata my life is better. Iya. After ketemu kamu ternyata aku bisa merubah habit aku yang ini atau apa something like that. Suka di-share sama Suka di-share juga sama mereka. Terus ada yang ngerasa pikirannya jadi terbuka setelah ketemu aku gitu. Ya aku ya berusaha terbaik aja buat mereka. Misalnya ada ya tante-tante nih suaminya. Banyak kan tante-tante tau. Oh banyak tante-tante. Banyak kan tante-tante. Makanya kita tiba-tiba ramalin kita dong. Tante-tante. Iya, gimana ini Roy, laki gue selingkuh. Iyalah lu, laki lu selingkuh karena lu juga jahat mulutnya gitu. Gue bilang kayak gitu. Coba deh lu ubah sendiri deh perilaku lu ke suami lo gitu. Gue bilang gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa cuma satu sisi doang. Oh ini gue ini nih. Takes two to tango ya. Iya, gitu. jadi ada hal yang kayaknya mereka juga nggak harus pernah diintrospeksikan tahu. Introspeksi juga. diri. Gitu. Introspeksikan. Introspeksi diri. Ya maksudnya harus dikasih tahu juga siapa tahu kita ini juga punya salah. Ada sebab dan akibat ya. Terus kalau nggak ada sebab terus ada akibat doang berarti kan. Iya benar. Ya gitu, jadi ternyata iya deh saya minta maaf deh, saya mau sama suami saya harus yang baik-baik aja deh gitu. Ternyata beneran jadi baik. Iya beneran jadi baik, putus sama cewek yang itu. Ada hal-hal orang yang selalu mengkaitkan itu doang gitu, padahal ada dua sisi mata koin. Benar. Gitu. Ada nggak sih di mana tuh Roy satu ketika lo tuh nggak bisa bacain sama sekali? Ada dong. Ada. Terus apa? Ada pengalihan gitu. Pengalihannya apa tuh? Pengalihannya. Gue nggak pengalihan gimana, cuma ngerasa gini. Sorry ya, aku tuh lagi nggak ada feeling deh. Kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Gue lagi belum ada vision. Jadi emang nggak bisa dipaksakan anytime. Ya. Harus hari ini belum ada. Belum tentu bisa aku tiap. Nggak karena hidupnya flat banget, nggak ada cerita. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Kamu ada nggak yang bisa dibaca nih? Dari ngobrol sama kita nih kebaca apa gitu nggak? Dikit aja coba kita pengen tahu. Nggak ada sih, nggak ada yang terlalu gimana sih. Diri kita berdua flat. Biasa aja sih. Kasian banget nih kita nih. Kurang. Mungkin soalnya udah diborong waktu gue muda. Mungkin belum bayar kita, biasanya berapa sih nge-charge-nya kalau orang konsultasi itu per jam atau gimana? Per jamnya berapa boleh tahu nggak? 16 juta. 16.000 rupiah. Tapi nggak apa-apa nih gue ngomong gak gini. apa-apa. Kerja orang pajak ya. 16 juta. Terus jadi bayar 16 juta tiba-tiba kamu bilang sorry saya nggak ada vision. Gimana? Gue balikin. Refund. Itu bener banget. Itu gimana tuh? Gue balikin duitnya. Oh dibalikin. Aku pikir udah datang. Gue lagi ada vision. Gue baru nabung 4 bulan nih. Dan nggak bisa baca. Oh dibalikin. Itu sebenarnya lebih pada sumbangan ya. Iya sumbangan. Nah itu kan dari duit itu aku lempar tuh ke jalanan. Aku kan nggak bisa nyetir mobil. Tiap kali aku bawa supir, Roy. yes. Kamu lempar ke jalanan. Ya, kamu pas lagi di mana? Kamu hubungin saya ya. Lagi mau lempar uangnya, saya di sana udah siap-siap. Udah siap nangkep. Udah siap nangkep ya. Ya gitu. Silakan. Jadi kamu buka kaca kasih. Pak ada rezeki ya ini, kasih rezeki gitu. Jadi aku ngerasa supaya kita harus bermanfaat. Kamu nggak mau ada yang dilempar kan? Gitu ya. Iya dong. Aku butuh loh. Oh ya. 16 juta untuk 1 jam. 1 jam 16. Ini kamu bayarin biaya transport juga apa gimana sih? Enggak. Bayarin biaya transport. Maksudnya, kamu datang ke rumahnya? Tidak, enggak. Dia datang ke kamu. Dia datang ke kantor aku di loteng. Dan minimal pasti nggak mungkin sejam dong. 16 juta, wow. It's so damn expensive ya. Iya. Must be worth it kan? Iya dong. Iya. Tapi gini loh, dengan ketemunya aku juga setelah itu kan pasti ada essence yang mereka dapetin gitu sebenarnya. Kayak tadi gue bilang, iya mulut tuh jahat sih sama laki lo gitu. Dia jadi agak ngerubah dan agak jadi lebih sadar kan hal-hal kayak gitu kan. Banyak juga yang klien-klien jadi nyadar ternyata dia juga salah gitu. Ya. Sebelum bacain gitu biasa ada kayak ini nggak sih
ritual. Iya. Enggak sih. Biasa aja. Biasa aja. Oh, enggak. Enggak ada. Enggak yang gimana banget gitu. Bukannya kayak, harus meditasi dulu biasanya kan. Jadi kamu kayak melepaskan hal-hal yang dari hidup kamu jadi kecil gitu. Karena ada yang pernah cerita sama gue kayak gitu. Kalau sebelum baca dia kayak harus meditasi. Jadi harus ngeluarin hal-hal personalnya dia. Iya. Jadi bisa baca orang lain gitu. Siapa Iya itu? sih. Ya adalah. Oh. Ya ada. Nggak ada. Kamu nggak ada ritualnya. Seperti itu. Nggak ada ritual aneh-aneh sih. Biasa aja sebenarnya. Nggak. Oh, oke. Nah, kalau misalnya kamu bisa bacain orang, apakah kamu biasanya punya penerawangan namanya? Buat diri sendiri. Vision buat diri sendiri gitu nggak? Iya, justru aku punya vision tentang diri aku itu loh, terkait dengan aduh umur gue kayaknya ini deh. Gue diracun, gue ditabrak orang atau tabrakan atau emang sakit aku yang sekarang nih. Aku waktu tahun 2018 tuh ada yang kirimin aku semur jengkol. Semur jengkol. Semur jengkol tuh makanan enak yang favorit aku. Tahu nggak sih di dalam semur jengkolnya ada apaan? Apa? Beling. Sedih sih kalau misalnya emang itu terjadi. Gue juga mungkin mikirnya gue kalau dia orang mati gue mau bunuh diri ya. Jangan dong. Iya, ada pikiran kayak gitu, tau gak sih? Jangan. Aku punya paranoid tentang vision papa apa mama meninggal gitu ya. Aku ngerasa kayak oh my god.